Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura mendadak gempar setelah terungkap seorang pedagang sate diduga memakai daging istrinya sendiri untuk dagangannya. Bau sate yang dulu menggoda kini berubah jadi aroma kengerian. Semua orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik bara dan arang warung sederhana itu? Pagi itu, udara di desa Banyuanyar terasa lebih panas dari biasanya. Matahari baru naik separuh, tapi keringat sudah mengalir di pelipis Pak Leman, seorang petani tebu yang sedang mencangkul lahannya di pinggir jalan raya Madura. Sudah 3 hari terakhir ia mencium bau aneh dari kebunnya. Bau itu tidak seperti bau bangkai ayam atau kambing mati, ada aroma anyir dan busuk yang menusuk hidung, seolah berasal dari sesuatu yang dulu hidup tapi kini membusuk pelan-pelan. Awalnya ia tak peduli. Ia pikir mungkin ada hewan yang mati dan tertimbun di bawah tanah. Tapi pagi itu, saat angin membawa bau yang makin kuat, rasa penasarannya tak bisa ditahan. Ia menancapkan cangkul ke tanah, menggali sedikit. Baru 2 kali ayunan, ujung cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Bukan batu. Saat ia bersihkan dengan tangan gemetar, terlihat bentuk bulat pucat, menyerupai kepala manusia. Ia mundur dengan wajah pucat pasi, napasnya tersengal. Ya Allah! Hanya itu yang bisa keluar dari bibirnya. Jeritan Pak Leman membuat warga yang lewat berhenti. Dalam hitungan menit, beberapa orang sudah berdatangan membawa cangkul. Mereka menggali hati-hati, sementara sebagian menutup hidung dengan kain. Saat tanah tergali sekitar setengah meter, mereka melihat jelas tengkorak manusia dengan rambut yang masih menempel sebagian. Di dekatnya, ada kain merah muda yang robek dan tulang tangan yang masih terbungkus sisa gelang emas. Suasana berubah hening. Tak ada yang berani bicara, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berdesir pelan. Lalu salah satu warga, pemuda bernama Amin, berlari ke arah jalan raya sambil berteriak, "Panggil polisi! Ada mayat!" Dalam waktu tak lama, sirene polisi terdengar. 2 mobil patroli berhenti di tepi jalan. Petugas turun dengan cepat, memasang garis kuning, dan mengusir warga yang mulai berkerumun terlalu dekat. Semua mundur, ini lokasi olah TKP. Teriak salah satu petugas. Kamera wartawan lokal pun bermunculan, mengabadikan setiap sudut kebun yang kini berubah jadi tempat mengerikan. Kabar penemuan itu menyebar seperti api. Dalam beberapa jam, seluruh warga desa sudah tahu. Ada yang datang hanya untuk melihat, ada yang berdoa pelan sambil menatap tanah yang masih basah. Seorang ibu bahkan menutup mata anaknya, takut mimpi buruk menghantui. Media lokal mulai meliput. Judul berita di layar ponsel dan televisi berubah-ubah, tapi intinya sama. Tulang dan tengkorak manusia ditemukan di pinggir jalan Madura. Di pasar, di warung kopi, di masjid, semua orang membicarakannya. Ada yang menduga korban kecelakaan yang dikubur diam-diam. Ada yang bilang korban pembunuhan lama. Tapi ada juga yang berbisik-bisik dengan nada takut, jangan-jangan ini korban pesugihan, tempat ini memang angker. Namun, ketegangan makin meningkat ketika petugas menemukan sesuatu yang tidak biasa, gelang emas di pergelangan tangan kiri korban, dengan ukiran nama Siti. Polisi mengangkatnya dengan hati-hati, memasukkannya ke kantong bukti. Warga yang melihat langsung saling pandang. Nama itu bukan asing bagi mereka. Bukannya itu nama istrinya Pak Paijo? Bisik seorang ibu parubaya yang sedang menatap dari kejauhan. Iya, betul, jawab yang lain. Siti, istri penjual sate di ujung jalan itu. Perlahan, kabar itu beredar semakin luas. Siti, yang dikenal ramah dan selalu membantu suaminya berjualan sate kambing di pinggir jalan besar, sudah menghilang beberapa bulan terakhir. Saat itu, Pak Ijo bilang istrinya pulang ke rumah orang tuanya di Bangkalan karena sakit. Semua orang percaya. Tidak ada yang mencurigai apapun. Namun kini, setelah gelang itu ditemukan, hati warga mulai diliputi rasa tidak enak. Mereka mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya kebetulan. Tapi polisi mulai bergerak cepat. Nama Siti langsung masuk daftar identifikasi korban hilang. Sore itu, Kepala Polsek Banyuanyar, AKP Farid,
datang langsung ke lokasi. Ia memeriksa lubang galian dengan wajah serius, lalu memanggil salah satu anggotanya. Kumpulkan semua laporan orang hilang 3 bulan terakhir. Periksa juga warung sate di ujung jalan. Kita tidak bisa abaikan kemungkinan apapun. Nada suaranya membuat beberapa warga saling menatap ngeri. Warung sate yang dimaksud adalah warung milik Pak Ijo, tempat yang selama ini jadi favorit warga karena sate kambingnya dikenal empuk dan lezat. Ketika malam turun, garis polisi masih membentang di kebun tebu itu. Lampu sorot menyala terang, membuat bayangan petugas tampak bergerak di antara batang-batang tebu yang bergoyang ditiup angin. Dari kejauhan, aroma sate bakar yang biasanya menenangkan, kini justru terasa menakutkan. Beberapa warga berdiri di pinggir jalan, memandangi warung sate Pak Ijo yang tertutup rapat. Gerobaknya masih di sana, panci arang tertutup kain, seolah baru saja digunakan. Di dinding warung tergantung papan kecil bertuliskan tutup sementara, ada urusan keluarga. Dulu Siti yang selalu menyambut pelanggan, kata seorang pelanggan lama dengan nada lirih. Kalau benar gelang itu milik dia, berarti selama ini, ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Seorang bapak tua menimpali pelan, jangan-jangan itu sebabnya rasa satenya beda belakangan ini. Ucapan itu membuat semua terdiam. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma arang yang seolah tak mau hilang dari udara desa itu. Siti dikenal sebagai perempuan yang baik hati dan rajin. Setiap sore, ia selalu terlihat membantu suaminya di warung sate mereka yang sederhana di tepi jalan raya Banyuanyar. Warung itu tidak besar, hanya beratapkan seng dengan meja kayu panjang dan kursi plastik warna hijau. Tapi suasananya selalu hangat. Saat angin sore berhembus membawa aroma sate yang terbakar di atas arang, banyak pengendara motor berhenti untuk mencicipi. Siti selalu menyambut pelanggan dengan senyum ramah. "Duduk dulu mas. Mau yang matang banget atau sedang saja?" katanya sambil menuang teh hangat ke dalam gelas. Ia hafal nama dan kebiasaan hampir semua pelanggan. Ada yang suka sate tanpa lemak, ada yang selalu minta bumbu lebih pedas. Pak Ijo, suaminya, adalah tangan utama di balik panggangan. Ia jarang bicara, tapi tangannya cekatan. Setiap kali ia membalik tusuk sate dengan kipas bambu di tangannya, suara daging yang menyentuh bara mengeluarkan desis lembut yang menggoda. Dari luar, mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna, saling melengkapi dalam kerja dan kehidupan. Matahari baru saja tenggelam di ufuk barat ketika beberapa mobil polisi berhenti di depan warung sate milik Pak Ijo. Sirene tidak dinyalakan, tapi suasana tegang terasa di udara. 2 petugas turun membawa surat penggeledahan. Warung kecil itu tampak sepi dan berdebu, seolah sudah lama tak dibuka. Di depan pintu tergantung papan kecil. Bertuliskan, tutup sementara. AKP Farid berjalan pelan masuk ke dalam. Ia menyalakan senter, menyusuri setiap sudut. Di dapur belakang, masih ada sisa arang di tungku, beberapa tusuk sate, dan ember besar berisi air yang sudah keruh. Di dalam tong sampah, petugas menemukan potongan kain gosong dan bekas daging yang tidak utuh. "Ambil semua untuk diperiksa," perintah Farid dengan nada datar. Tapi di balik nada itu, ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Ia sudah puluhan kali menangani kasus kriminal, namun kali ini suasananya berbeda, lebih gelap, lebih sunyi, dan entah kenapa terasa personal. Hasil pemeriksaan forensik keluar 2 hari kemudian, dan hasilnya mengejutkan semua pihak. Dari sisa arang dan tusuk sate yang ditemukan di dapur Pak Ijo, terdapat jejak DNA yang cocok dengan DNA dari tulang yang ditemukan di kebun tebu. Para penyidik saling pandang dengan wajah tak percaya. "Artinya, daging yang terbakar di tungku itu," kata salah satu petugas muda dengan suara gemetar. Farid menghela napas panjang. Ia sepertinya bukan hanya kambing. Kabar itu cepat menyebar. Di desa, orang-orang mulai bergidik ngeri. Banyak warga yang dulu rutin membeli sate dari Pak Ijo langsung merasa mual setiap kali mengingat aroma sate itu. "Ya Allah, jangan-jangan kita," ucap seorang bapak sambil menutup mulutnya. Polisi segera menyebarkan foto Pak Ijo ke seluruh wilayah Madura.
Ia dinyatakan buron dan dicurigai kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri, Siti. Di media sosial, berita itu meledak. Judul-judul sensasional bermunculan, sate daging istri sendiri, pembunuhan sadis di warung pinggir jalan. 3 hari setelah hasil forensik keluar, akhirnya keberadaan Pak Ijo terdeteksi. Ia terlihat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Petugas keamanan pelabuhan mencurigainya karena wajahnya mirip dengan foto yang tersebar di berita. Saat didekati, Pak Ijo sempat berusaha kabur, tapi langkahnya terhenti di tepi dermaga. "Saya cuma mau menyeberang," katanya lirih ketika tangannya diborgol. Di tas lusuh yang ia bawa, ditemukan beberapa pakaian, pisau dapur berkarat, dompet dengan foto Siti di dalamnya, dan uang tunai yang terbungkus kertas minyak berbau arang. Saat tas itu dibuka, Pak Ijo hanya menunduk. "Itu semua milik dia," katanya pelan. Ketika dibawa ke mobil tahanan, wajahnya tampak kosong. Ia tidak melawan, tidak menangis, tidak juga bicara banyak. Di ruang interogasi Polres Sampang, Pak Ijo duduk diam di kursi besi. Tangannya terikat borgol, matanya menatap kosong ke lantai. AKP Farid duduk di depannya sambil membuka berkas hasil forensik. "Kamu tahu ini apa?" tanyanya sambil meletakkan foto hasil autopsi di meja. Pak Ijo hanya menggeleng. "Saya tidak tahu apa-apa, Pak." Farid menatapnya lama. "Dengarkan saya, Pak Ijo. Kami menemukan DNA Siti di dapurmu. Di tusuk sate. Di arang. Di pisau. Semua bukti mengarah padamu." Hening. Hanya suara kipas angin tua yang berderit di sudut ruangan. Lalu perlahan, bahu Pak Ijo mulai bergetar. Ia menunduk, dan air matanya menetes ke meja. "Saya tidak bermaksud, Pak. Saya cuma kehilangan kendali." Farid tak bereaksi, hanya memberi isyarat agar penyidik lain mencatat setiap kata. "Ceritakan dari awal," katanya pelan. Dengan suara serak dan gemetar, Pak Ijo mulai membuka kisahnya. "Malam itu, saya baru pulang dari pasar. Badan saya capek. Saya minta Siti buatkan kopi, seperti biasa. Tapi dia menolak. Katanya dia lagi live di TikTok. Matanya mulai merah. Saya marah, Pak. Saya cuma merasa, kok sekarang ponsel lebih penting dari saya? Saya cuma ingin diperhatikan. Tapi dia malah senyum-senyum ke kamera. Saya bilang jangan live dulu, tapi dia tetap lanjut." Farid menatapnya tanpa bicara. Pak Ijo menghela napas panjang. "Saya terpancing emosi. Saya dorong meja. Siti kaget dan jatuh. Lalu saya pukul dia pakai cobek batu." Suaranya berhenti di sana. Ruangan mendadak sunyi, bahkan kipas pun seperti berhenti berputar. "Saya panik, Pak," lanjut Pak Ijo dengan suara bergetar. "Saya kira dia cuma pingsan. Tapi waktu saya goyang, dia nggak bangun. Matanya kosong. Waktu itu saya bingung harus gimana. Saya takut, saya malu kalau orang tahu saya bunuh istri sendiri cuma karena marah." Ia berhenti sejenak, menutup wajah dengan kedua tangan. "Saya duduk di lantai lama sekali, Pak. Lalu tiba-tiba saya ingat tungku sate di belakang, dan pikiran saya gelap." Para penyidik terdiam mendengarkan. Tidak ada yang menyangka bahwa kisah cinta sederhana bisa berakhir begitu mengerikan. "Jadi kamu bakar jasad istrimu di tungku sate?" tanya Farid perlahan. Pak Ijo mengangguk pelan, air matanya jatuh satu-satu. "Saya cuma mau hapus jejak. Saya bakar sebagian, sisanya saya kubur di kebun tebu belakang rumah. Saya tidak tahu harus apa lagi. Waktu itu saya seperti bukan diri saya." Farid menutup berkasnya perlahan. "Kamu sadar, Pak Ijo, yang kamu bakar itu bukan hanya jasad istrimu, tapi juga hidupmu sendiri." Pak Ijo menatap lantai tanpa menjawab. Di bawah sinar lampu redup, wajahnya tampak kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, berita tentang pengakuan Pak Ijo menyebar ke seluruh Madura seperti api di tengah ladang kering. Di pasar, di warung kopi, di sekolah, bahkan di masjid, semua orang membicarakannya.
Nama Pak Ijo berubah dari penjual sate paling ramai di jalur Pantura, menjadi lelaki gila yang membakar istrinya sendiri. Media televisi nasional datang meliput. Reporter berdiri di depan warungnya yang kini dipasangi garis polisi, dengan latar spanduk bertuliskan Warung Sate Pak Ijo, cita rasa kambing asli yang sudah lusuh dan sobek di bagian tengah. Sebagian warga marah besar. Harusnya dia dihukum mati, teriak seorang ibu di pasar. Namun sebagian lain masih sulit percaya. Nggak mungkin, Pak Ijo itu baik, ramah. Sering nyumbang kalau ada acara kampung, kata tetangganya, Bu Munah. Sementara itu, di media sosial, kisah ini menjadi topik paling ramai. Ribuan komentar memenuhi kolom berita daring. Ada yang mencaci, ada yang iba, ada juga yang menertawakan dengan kejam. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, yang paling menyedihkan adalah kenyataan bahwa tragedi ini lahir bukan dari kebencian lama, melainkan dari emosi sesaat. Polisi kemudian menggali lebih dalam tentang kehidupan rumah tangga Pak Ijo dan Siti. Dari keterangan tetangga, keduanya awalnya dikenal sebagai pasangan yang sederhana dan saling melengkapi. Pak Ijo bekerja keras berjualan sate di pinggir jalan, sementara Siti sering membantu melayani pembeli sambil sesekali merekam aktivitas mereka untuk diunggah ke media sosial. Namun beberapa bulan terakhir, perubahan mulai tampak. Siti semakin sibuk dengan ponselnya. Ia gemar membuat siaran langsung di TikTok, memperlihatkan proses membakar sate sambil bercanda dengan para penonton. Kadang-kadang, ia bahkan menari di depan kamera. Penontonnya semakin banyak, dan Siti mulai dikenal di dunia maya sebagai Siti Sate Viral. Pak Ijo, yang tidak mengerti dunia media sosial, merasa terganggu. Ia mulai cemburu bukan pada laki-laki lain, tapi pada perhatian yang Siti berikan kepada penontonnya. Sekarang yang dilayani bukan pelanggan, tapi kamera, kata Pak Ijo suatu hari kepada sahabatnya. Sejak saat itu, suasana rumah mereka berubah. Siti semakin sibuk menyiapkan konten, sementara Pak Ijo semakin pendiam. Mereka jarang berbicara, jarang makan bersama. Di balik dapur yang wangi sate, rupanya bara pertengkaran sudah lama menyala. Dalam pemeriksaan, Pak Ijo akhirnya menceritakan segalanya dengan lebih jujur. Ia mengaku menyesal, tapi juga tidak menyangkal perbuatannya. Saya nggak tahan lihat dia senyum ke orang lain di layar, katanya lirih. Dia bukan cuma istri saya, dia dunia saya. Tapi sejak kenal TikTok, saya merasa kehilangan dia pelan-pelan. Penyidik mencatat setiap kata. Pengakuan itu mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Pak Ijo bukan membunuh karena benci, tapi karena kehilangan kendali atas rasa cinta yang berubah jadi amarah. Waktu saya lihat dia live, saya merasa seperti nggak dianggap manusia. Saya minta kopi, dia malah bilang nanti aja, lagi rame penonton. Dari situ, pikiran saya gelap. Ia mengusap wajahnya yang penuh air mata. Saya menyesal Pak. Saya tahu saya salah. Tapi kalau waktu bisa diulang, saya cuma mau duduk di warung, nunggu dia selesai live, terus minta maaf. Farid hanya menatapnya lama. Tak ada kata-kata yang bisa keluar. Ia tahu, di balik kejahatan yang mengerikan itu, ada hati manusia yang hancur oleh ego dan rasa sepi. Ketika video pengakuan Pak Ijo bocor ke media sosial, publik kembali geger. Banyak orang marah pada polisi karena dianggap lalai menjaga privasi pelaku. Namun yang lebih menarik, video itu malah memecah masyarakat menjadi dua kubu. Sebagian besar mengecam keras tindakan Pak Ijo. Cinta nggak bisa jadi alasan untuk bunuh orang, tulis seseorang di kolom komentar. Dia harus dihukum seberat-beratnya. Namun ada juga yang justru bersimpati. Lihat dari sisi lain, tulis akun lain. Dia cuma suami yang kesepian, yang kalah sama dunia digital. Beberapa influencer bahkan membuat video panjang menganalisis kasus ini. Mereka membahas bagaimana media sosial bisa mengubah hubungan rumah tangga. Ada yang menyebut Pak Ijo korban perubahan zaman, ada juga yang menuduhnya psikopat yang mencari alasan. Masyarakat Madura pun ikut terbelah. Warung-warung sate sepi karena orang mulai takut makan daging bakar. Bahkan, di beberapa daerah, muncul larangan tak resmi. Kalau beli sate,
pastikan kambingnya nyata. Tragedi ini bukan cuma tentang pembunuhan. Ia berubah menjadi cermin sosial, memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan manusia di era ketika perhatian lebih mahal dari cinta. Sementara itu, Pak Ijo dipindahkan ke rumah tahanan di Bangkalan demi keamanan. Saat ditemui wartawan di sela pemeriksaan, ia hanya berkata pendek, "Saya tahu semua ini salah. Saya tidak pantas dimaafkan." Namun di saat yang sama, seorang ustaz dari pesantren terdekat datang menjenguknya. Ustadz itu dikenal bijak, dan ia berkata lembut, "Setiap orang bisa tersesat dalam amarah. Tapi jalan pulang selalu ada kalau hatimu mau menyesal." Mendengar itu, Pak Ijo menangis terseduh-seduh. Ia menggenggam peci ustaz itu erat, seperti berpegang pada sisa-sisa harapan yang hampir hilang. Sore itu, di sel yang dingin dan lembab, Pak Ijo untuk pertama kalinya berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia berbisik pelan, "Ya Tuhan, kalau waktu tak bisa diputar, setidaknya biarkan saya menebus dosa ini dengan cara apapun yang Kau kehendaki." Di luar, matahari mulai terbenam, mewarnai langit Madura dengan jingga kelam, seperti darah yang menetes di bara arang sate yang takkan pernah lagi menyala. 2 bulan setelah penangkapan Pak Ijo, ruang sidang pengadilan negeri Sampang dipenuhi manusia. Dari luar, terlihat puluhan warga berdesakan ingin menyaksikan langsung persidangan yang disebut-sebut sebagai kasus paling mengerikan dalam sejarah desa mereka. Wartawan dari berbagai media berjajar di depan gedung, kamera menyala tanpa henti. Pak Ijo duduk di kursi terdakwa dengan pakaian tahanan oranye, wajahnya pucat dan kurus. Di tangannya, masih tampak bekas luka lama yang belum benar-benar sembuh. Di depannya, jaksa membacakan surat dakwaan dengan suara lantang. Bahwa terdakwa, Pak Ijo bin Samad, dengan sengaja dan sadar telah menghilangkan nyawa istrinya, Siti binti Masruk, pada malam tanggal 3 Mei, lalu dengan maksud menghilangkan jejak membakar sebagian tubuh korban di tungku sate miliknya. Suasana ruang sidang sunyi. Hanya terdengar suara pena hakim yang sesekali mencatat. Di antara kursi penonton, beberapa warga menunduk, ada yang menggeleng pelan, ada pula yang berbisik lirih, "Tidak kusangka, orang sebaik dia bisa sekejam itu." Namun Pak Ijo hanya duduk diam, menatap lantai. Tak sekalipun ia berusaha membela diri. Setiap kali jaksa menatapnya, ia hanya menunduk lebih dalam. Ketika hakim memberi kesempatan berbicara, Pak Ijo berdiri dengan langkah gontai. Suaranya pelan tapi jelas. "Saya tidak akan membantah, Yang Mulia. Semua yang dikatakan jaksa benar. Saya bunuh istri saya karena marah. Tapi bukan karena saya benci, saya cuma kehilangan akal sehat." Beberapa orang di ruang sidang meneteskan air mata. Salah satunya adalah ibu kandung Siti yang duduk di barisan depan. Ia menggenggam sapu tangan kuat-kuat, matanya merah, tapi suaranya tegas saat berkata, "Saya sudah maafkan kamu, Jo. Tapi hukum tetap harus jalan. Karena anak saya nggak bisa kembali." Kalimat itu membuat Pak Ijo bergetar. Ia menunduk, lalu bersujud di lantai ruang sidang sambil menangis. "Saya siap dihukum seberat-beratnya, Bu. Saya nggak minta dimaafkan, cukup doakan saya bisa mati dengan tenang." Hakim yang duduk di kursi tinggi menatapnya lama. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan beratnya udara, seolah kata-kata Pak Ijo menggantung di langit-langit dan menekan dada siapapun yang mendengarnya. Persidangan itu berlangsung berbulan-bulan. Saksi demi saksi dipanggil, dari tetangga, rekan dagang, hingga ahli forensik. Semua memberi kesaksian yang semakin menegaskan betapa tragisnya kasus ini. Namun di sisi lain, banyak warga mulai merasakan sesuatu yang aneh, rasa kasihan. Mereka mulai melihat Pak Ijo bukan hanya sebagai pembunuh, tapi juga manusia yang tersesat dalam amarah. Sebuah lembaga kemanusiaan bahkan menulis surat terbuka berjudul Pak Ijo, Korban Era Digital, yang menyoroti bagaimana media sosial bisa mengubah nilai-nilai rumah tangga di pedesaan. Surat itu viral dan memunculkan perdebatan panjang. Ada yang setuju, benar, media sosial kadang bikin orang lupa dunia nyata. Tapi tak sedikit yang menolak keras, jangan salahkan TikTok. Yang salah tetap orangnya. Semua orang juga pakai TikTok,
tapi nggak sampai bunuh istri. Kontroversi itu membuat kasus Pak Ijo bukan hanya urusan hukum, tapi juga simbol benturan antara tradisi dan modernitas. Akhirnya, pada sidang putusan yang digelar 3 bulan kemudian, hakim membacakan keputusan dengan suara berat. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan pengakuan terdakwa, majelis hakim menjatuhkan vonis seumur hidup kepada terdakwa Pak Ijo bin Samad. Ruang sidang hening. Tak ada yang bertepuk tangan, tak ada yang bersorak. Hanya suara helaan napas panjang yang terdengar dari berbagai sudut ruangan. Pak Ijo menutup matanya sejenak, lalu mengangguk pelan. Tak ada protes, tak ada tangisan. Ia tahu, inilah akhir dari perjalanan panjang yang ia buat sendiri. Ketika keluar dari ruang sidang, wartawan berebut mengambil gambar. Namun kali ini, tak ada kemarahan di wajah Pak Ijo. Hanya ketenangan aneh, seperti seseorang yang akhirnya menerima bahwa hidupnya telah selesai. Di luar gedung pengadilan, Ibu Siti berdiri memandangnya dengan air mata mengalir pelan. "Semoga Tuhan mengampunimu, Jo," katanya pelan. Pak Ijo berhenti sejenak, menunduk hormat, lalu berjalan menuju mobil tahanan tanpa menoleh lagi. Setelah vonis itu, kehidupan di desa mulai perlahan berubah. Warung sate Pak Ijo ditutup permanen dan akhirnya dibongkar oleh warga. Di bekas lahan itu, pemerintah desa membangun sebuah taman kecil dengan plakat bertuliskan, "Tempat ini menjadi pengingat bahwa amarah sesaat bisa menghapus seluruh kebahagiaan." Didedikasikan untuk almarhumah Siti binti Masruk. Taman itu kini sering dikunjungi orang. Bukan untuk berfoto, tapi untuk merenung. Banyak pasangan muda datang ke sana sore hari, duduk diam di bangku kayu, saling berbicara dari hati ke hati. "Jangan sampai kita kayak mereka," kata seorang suami muda sambil menggenggam tangan istrinya. Sementara anak-anak yang lewat sering bertanya kepada orang tuanya, "Bu, kenapa ada taman ini?" Dan para ibu akan menjawab dengan lembut, "Supaya kita ingat, Nak, kalau marah itu harus dijaga. Sekali lepas, bisa menghancurkan semuanya." Hari-hari pertama di balik jeruji menjadi siksaan batin bagi Pak Ijo. Di penjara Bangkalan, ia ditempatkan di sel kecil berukuran 3 kali 4 meter bersama 2 tahanan lain. Dindingnya lembab, dan suara langkah sipir bergema setiap malam. Namun bukan panas, bukan nyamuk, bukan makanan penjara yang membuatnya tersiksa, melainkan kenangan. Setiap kali ia menutup mata, wajah Siti muncul. Senyum lembutnya, suaranya saat memanggil, bahkan aroma kopi buatan tangannya, seolah terus menghantui setiap sudut sel. Kadang Pak Ijo terbangun tengah malam dengan keringat dingin, menjerit lirih, "Siti, maaf, aku cuma marah sebentar." Teman satu selnya, seorang pria tua bernama Kadir, hanya menatapnya iba. "Kau nggak akan tenang kalau terus nyalahin diri sendiri, Jo," katanya suatu malam. Pak Ijo menggeleng lemah. "Aku nggak nyalahin diri sendiri, Dir, aku cuma belum bisa percaya, aku beneran udah ngelakuin itu." Kadir menghela napas. "Kadang Tuhan kasih kita waktu panjang bukan buat dihukum, tapi buat belajar." Kalimat itu menancap di hati Pak Ijo. Tapi setiap kali ia mencoba memaafkan dirinya, bayangan bara sate di tungku kembali muncul, dan rasa hangus itu tak pernah hilang dari pikirannya. Sementara itu, di luar penjara, kehidupan belum benar-benar tenang. Meski kasus sudah selesai, nama Pak Ijo masih menjadi bayang-bayang gelap di desa itu. Anak-anak dilarang bermain ke arah bekas warungnya, seolah tempat itu masih menyimpan kutukan. Para pedagang sate lain pun merasakan dampaknya. Sejak kasus itu, pembeli turun separuh, keluh Pak Rohman, pedagang sate di ujung jalan. Orang jadi takut makan sate. Dikiranya semua sama kayak Pak Ijo. Desa yang dulu ramai kini terasa sepi di malam hari. Tidak ada lagi suara riuh pembeli yang duduk di tikar, tidak ada aroma daging terbakar yang biasa mengundang lapar. Beberapa warga bahkan menyarankan agar nama jalan tempat warung Pak Ijo dulu berdiri diganti. "Biar nggak diingat-ingat lagi," kata kepala desa dalam rapat. Tapi sebagian warga menolak, karena bagi mereka, lupa bukan berarti sembuh. "Kalau kita ganti nama jalan, nanti orang lupa pelajarannya,"
kata Bu Munah, tetangga lama Pak Ijo. Lebih baik diingat, biar nggak ada lagi yang marah karena hal sepele. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Karena mereka tahu, luka ini bukan hanya milik satu orang, tapi milik seluruh kampung. Di penjara, Pak Ijo mulai menulis. Setiap sore, setelah selesai bersih-bersih sel, ia duduk di sudut ruangan dengan secari kertas lusuh dan pensil kecil. Ia menulis surat untuk Siti, bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Surat-surat itu berisi penyesalan, kenangan, dan doa. Kadang hanya satu kalimat, kadang berlembar-lembar. Salah satunya berbunyi, "Siti, hari ini aku belajar bikin kopi dari Kadir. Rasanya pahit, tapi aku tetap minum sampai habis." Katanya, pahit itu perlu supaya kita ingat rasa manis yang pernah ada. Petugas penjara yang memeriksa surat itu terkadang ikut terdiam. Mereka tahu, Pak Ijo bukan sekadar pembunuh. Ia adalah manusia yang patah oleh perbuatannya sendiri. Suatu hari, Pak Ijo dipanggil ke ruang pembinaan. Seorang psikolog penjara ingin berbicara dengannya. "Pak Ijo, kamu sudah menyesal. Tapi apakah kamu sudah memaafkan dirimu sendiri?" tanya sang psikolog lembut. Pak Ijo menatap lantai. "Saya tidak pantas dimaafkan, Bu. Kalau kamu tidak mau memaafkan diri sendiri, bagaimana bisa kamu menebus kesalahanmu?" Pak Ijo terdiam lama. "Mungkin saya cuma bisa menebusnya dengan terus ingat, sampai mati." Psikolog itu mengangguk pelan. "Kalau begitu, biarkan ingatanmu jadi doa." Waktu berjalan. 1 tahun berlalu sejak kasus itu terjadi. Di luar sana, dunia sudah mulai melupakan, tapi tidak bagi orang-orang yang pernah bersentuhan langsung dengan tragedi itu. Ibunda Siti kini tinggal bersama anak tertuanya di kota Pamekasan. Setiap kali mendengar suara siaran langsung dari ponsel cucunya, matanya berkaca-kaca. "Hati-hati nak," katanya pelan. "Main TikTok boleh, tapi jangan sampai bikin orang di rumah merasa sendirian." Sementara itu, taman kecil di bekas warung Pak Ijo menjadi tempat rutin warga berkumpul setiap malam Jumat. Mereka menyalakan lilin kecil, membaca doa, dan saling berbagi cerita. Kadang ada juga rombongan mahasiswa yang datang, meneliti kasus itu untuk tugas kuliah tentang psikologi sosial. Mereka menulis bahwa tragedi Pak Ijo adalah contoh nyata bagaimana komunikasi yang putus bisa menimbulkan bencana. Namun bagi warga sekitar, taman itu bukan untuk riset, melainkan untuk mengingat. Mengingat bahwa satu kalimat kasar, satu tindakan impulsif, bisa menghancurkan dunia yang dibangun bertahun-tahun. Sementara itu, di dalam penjara, Pak Ijo semakin jarang bicara. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya kurus, tapi wajahnya terlihat lebih tenang. Setiap pagi ia membantu di dapur penjara, menyiapkan makanan untuk narapidana lain. Ironisnya, ia kembali berurusan dengan daging dan arang, dua hal yang dulu menjadi sumber hidup sekaligus kehancurannya. "Mas Jo, kamu nggak trauma?" tanya seorang napi muda suatu pagi. Pak Ijo tersenyum samar. "Trauma itu nggak bisa dihindari, Dik. Tapi kalau kita lari, dia makin besar. Jadi saya pilih hadapi aja." Setelah itu, ia diam sebentar, menatap bara di tungku dapur. "Dulu saya bakar daging buat jualan. Sekarang saya bakar buat bantu orang makan. Mungkin ini cara Tuhan kasih saya kesempatan kedua." Ketika malam tiba, ia kembali duduk menulis surat. Tapi kali ini, bukan untuk Siti, melainkan untuk anak-anak muda di luar sana. "Kalau kamu sedang marah, diamlah dulu. Jangan bicara, jangan ambil keputusan. Karena 1 detik emosi bisa menghancurkan seluruh hidupmu. Aku sudah membuktikannya." Ia melipat surat itu dengan hati-hati, lalu menitipkannya kepada ustaz penjara agar dibacakan dalam kajian Jumat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Pak Ijo bisa tidur dengan tenang, bukan karena ia telah bebas, tapi karena akhirnya ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri. 3 tahun berlalu. Pagi di penjara Bangkalan tampak seperti pagi lainnya. Matahari memantul di jeruji besi, suara ayam dari luar samar-samar terdengar. Namun bagi Pak Ijo,
Hari itu berbeda. Ia mendapat kabar bahwa masa hukumannya akan segera berakhir, bukan karena dibebaskan penuh, tapi karena kelakuannya baik selama menjalani hukuman. Ketika sipir memanggil namanya, jantungnya berdebar keras. "Pak Ijo bersiap. 2 minggu lagi kamu keluar," kata petugas dengan nada datar tapi hangat. Pak Ijo terdiam lama. Ia memegang sendok di tangannya, menatapnya seolah benda itu adalah saksi bisu semua penyesalannya. "Keluar?" gumamnya pelan. "Iya," jawab sipir. "Sudah waktunya kamu kembali ke dunia luar." Pak Ijo menunduk. Dunia luar. Kata itu terasa asing di telinganya. 3 tahun bukan waktu yang sebentar untuk seseorang yang kehilangan segalanya. Ia tak tahu apakah desa itu masih mau menerimanya, atau justru menolak kehadirannya seperti menolak bau arang yang tertiup angin. Malam itu, ia duduk lama di sudut sel, menatap langit-langit yang kusam. "Apa aku pantas hidup di luar sana lagi, Siti?" bisiknya lirih. Tapi tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menelusup lewat celah jendela besi. Hari kebebasan tiba. Pak Ijo keluar dari pintu penjara dengan pakaian sederhana dan tas kain berisi beberapa pakaian sumbangan. Langit tampak cerah, tapi langkahnya terasa berat. Ia tidak tahu harus kemana. Tak ada yang menjemput, tak ada keluarga yang menunggu. Namun begitu melangkah keluar gerbang, seorang pria tua menghampirinya. "Masih ingat saya?" tanya pria itu dengan senyum kecil. Pak Ijo memicingkan mata, mencoba mengingat. "Kadir?" Pria itu tertawa kecil. "Betul. Saya sudah keluar duluan setahun lalu. Sekarang saya kerja bantu di panti yatim di ujung kota. Kalau kamu mau, ikut saja dulu ke sana. Lumayan, buat mulai hidup lagi." Pak Ijo terdiam. Ia menatap wajah Kadir yang tampak lebih tenang dari sebelumnya. "Panti yatim?" tanyanya pelan. "Iya, mereka butuh orang yang bisa masak." Kadir menepuk bahunya. "Kamu kan dulu jago bikin sate. Anak-anak pasti suka masakanmu." Pak Ijo tertawa kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tawa yang pelan tapi tulus. "Mungkin itu cara Tuhan panggil aku balik ke dapur," katanya sambil menatap langit. Hari-harinya di panti yatim berjalan pelan tapi pasti. Awalnya, anak-anak takut pada Pak Ijo. Mereka mendengar cerita tentang penjual sate dari Madura yang membunuh istrinya. Tapi Kadir menenangkan mereka. "Orang yang menyesal bukan berarti berhenti jadi manusia," katanya suatu malam. Pak Ijo tidak menjelaskan apapun. Ia hanya bekerja dengan tenang, memasak, membersihkan dapur, menata piring. Setiap kali ia menyalakan tungku, ia selalu menatap api lama-lama. Dulu, bara seperti itu membakar hidupnya. Sekarang, bara yang sama ia gunakan untuk menghangatkan nasi, menggoreng telur, dan memanggang ikan buat anak-anak yatim. Suatu sore, seorang anak perempuan kecil menghampirinya. "Pak, boleh saya bantu?" tanyanya polos. Pak Ijo tersenyum lembut. "Boleh tapi hati-hati ya. Bara itu panas." Anak kecil itu mengangguk, lalu duduk di sampingnya, meniup arang pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Pak Ijo merasa tidak sendiri. Malamnya, ia duduk di serambi panti sambil menatap bintang. Di tangannya ada segelas kopi. Bukan kopi buatan Siti, tapi entah kenapa rasanya tetap menghangatkan hati. Ia menulis surat lagi, kali ini untuk dirinya sendiri. "Aku tak bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa membuat masa depan jadi tempatku menebusnya." Sementara itu, di desa tempat tragedi itu dulu terjadi, kehidupan perlahan berubah. Bekas warung Pak Ijo kini telah resmi dijadikan taman doa. Setiap akhir pekan, anak remaja bermain di sana. Mereka tertawa, berlarian di bawah pohon yang ditanam oleh warga setahun setelah tragedi itu. Pohon itu tumbuh tinggi, daunnya rindang, seolah menutupi luka yang dulu terbuka lebar. Kepala desa, Pak Sulaiman, sering berkata kepada pendatang baru, kisah Pak Ijo bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Karena setiap manusia bisa salah, tapi tidak semua berani memperbaiki. Suatu hari,
Salah satu pengurus panti membawa anak-anak berkunjung ke taman itu. Tanpa sengaja, Pak Ijo ikut menemani. Ia berdiri jauh di belakang, menyembunyikan wajahnya di balik topi. Ia melihat tulisan di papan kayu itu, membaca kalimatnya perlahan. Dadanya sesak, matanya basah. Di tengah ramai anak-anak yang tertawa, Pak Ijo berbisik, "Terima kasih Siti. Karena lewat kesalahan ini, aku akhirnya belajar mencintai dunia lagi." Kadir yang berdiri di sampingnya hanya menepuk bahunya. "Kamu udah sampai di akhir jalan Jo. Tapi ingat, akhir bukan berarti berhenti." Pak Ijo tersenyum. "Aku tahu Dir. Mungkin ini bukan akhir, tapi awal dari hidup yang baru." Beberapa tahun kemudian, sebuah acara kecil diadakan di panti yatim tempat Pak Ijo bekerja. Seorang wartawan muda datang meliput kegiatan sosial mereka. Saat melihat Pak Ijo sedang mengajari anak-anak memanggang sate ayam, wartawan itu bertanya, "Pak, apa Bapak nggak trauma dengan bara api?" Pak Ijo berhenti sejenak, menatap bara yang menyala merah, lalu menjawab dengan tenang, "Trauma itu seperti luka. Kalau kita rawat dengan sabar, dia akan jadi bekas, tapi bekas itu justru bikin kita ingat supaya nggak salah lagi." Wartawan itu terdiam. Di balik jawabannya yang sederhana, tersimpan kedalaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Menjelang sore, anak-anak berlari membawa tusuk sate yang baru matang. Mereka tertawa, membagikannya satu sama lain. Pak Ijo duduk di bangku kayu, menatap langit senja Madura yang oranye keemasan. Ia menutup mata, menghirup aroma sate yang kini bukan lagi bau dosa, tapi bau pengampunan. Angin laut berhembus pelan, membawa suara adzan dari kejauhan. Pak Ijo menengadahkan tangan, berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, terima kasih. Aku pernah menghancurkan hidupku sendiri, tapi Engkau masih memberiku kesempatan untuk memperbaikinya. Semoga api yang dulu membakar hidupku, kini bisa jadi cahaya untuk orang lain." Dan di bawah langit senja itu, bara di tungku kecil kembali menyala, bukan lagi untuk menghukum, melainkan untuk menghidupkan. Musim kemarau datang lagi di Madura. Jalanan yang dulu dipenuhi debu kini tampak bersih, karena banyak warga yang menanam pohon di pinggir jalan sejak taman peringatan itu berdiri. Udara terasa lebih sejuk, suara jangkrik terdengar lebih ramai dari biasanya. Di taman kecil bekas warung sate Pak Ijo, beberapa warga duduk santai setiap sore. Ada yang membawa bekal, ada pula yang sekadar berbincang tentang hari-hari mereka. Di bawah pohon besar yang tumbuh dari bekas tungku sate, sering terlihat anak-anak duduk melingkar, mendengarkan cerita dari orang tua. Cerita tentang penjual sate yang marah karena kopi, kini berubah menjadi dongeng pengingat, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengajarkan. "Kalau marah, tarik napas dulu," kata seorang ibu muda kepada anaknya. "Kenapa, Bu?" tanya si anak polos. "Karena kalau kita nggak tahan emosi, bisa kehilangan orang yang kita sayang." Anak kecil itu mengangguk pelan, lalu menatap pohon yang rindang di depannya. Mungkin tanpa sadar, ia sedang menatap bekas luka yang sudah tumbuh menjadi kehidupan baru. Sore itu, langit di atas taman tampak berwarna jingga lembut. Beberapa burung terbang rendah, dan udara terasa damai. Tak ada yang menyangka, di tempat tenang itu dulu pernah ada jeritan, darah, dan api. Kini yang tersisa hanya angin, daun, dan doa. Di panti yatim tempat Pak Ijo kini menetap, kehidupan juga berjalan dengan ritme yang damai. Anak-anak tumbuh, belajar, bermain. Sebagian dari mereka sudah remaja, bahkan ada yang akan kuliah. Pak Ijo tetap bekerja di dapur setiap pagi. Ia sudah dianggap seperti ayah oleh anak-anak di sana. Mereka memanggilnya dengan nama sederhana, Pak Jo. "Pak Jo, hari ini masak apa?" tanya seorang bocah laki-laki sambil membawa ember berisi air. "Masak sate kambing," jawab Pak Ijo dengan nada ceria. "Wah, enak," seru anak-anak berhamburan ke dapur. Pak Ijo tertawa kecil. Suara tawa anak-anak itu menjadi musik yang menenangkan hatinya. Setiap kali ia menyiapkan bahan sate, ia selalu berhenti sejenak, menatap daging yang akan dipotong,
mengingat sesuatu yang dulu membuatnya hancur. Tapi kini, tidak ada lagi rasa takut. Hanya rasa hati-hati, rasa syukur bahwa ia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang rusak dalam dirinya. Di dinding dapur, ia menempelkan tulisan tangan yang kini mulai menguning. Api bisa membakar, tapi juga bisa menghangatkan. Tergantung siapa yang menyalakannya. Kata-kata itu ia tulis sendiri di tahun pertama keluar dari penjara. Dan setiap pagi, sebelum menyalakan tungku, ia selalu membaca kalimat itu dalam hati. Sementara itu, kehidupan warga di desa Paijo terus membaik. Banyak orang dari luar Madura datang berkunjung, bukan karena sensasi berita, tapi karena penasaran dengan taman pengampunan yang sering dibicarakan di media sosial. Anak-anak muda dari sekolah bahkan menulis karya tulis tentangnya, berjudul Dari Api Menjadi Cahaya, pembelajaran dari kisah sate Madura. Di tengah perhatian itu, masyarakat mulai menyadari sesuatu. Tragedi Paijo memang kelam, tapi ia meninggalkan pelajaran yang berharga. Setiap tahun, di tanggal kematian Siti, warga mengadakan acara sederhana. Mereka menyalakan lilin di taman, membaca doa bersama, dan berbagi makanan gratis untuk orang yang lewat. Tapi tidak ada lagi yang menyebut nama Paijo dengan kebencian. Mereka menyebutnya dengan doa. Semoga dia benar-benar menebus kesalahannya di dunia, dan diterima Tuhan di akhirat. Malam-malam doa itu selalu tenang. Angin laut berembus membawa aroma sate dari warung-warung sekitar yang kini ramai kembali. Dan entah kebetulan atau takdir, setiap kali ada yang memanggang sate di malam itu, aroma daging bakar yang biasa menggugah selera kini terasa berbeda, seolah ada kesedihan kecil yang ikut menari di dalam asapnya. Suatu hari, seorang jurnalis muda yang dulu pernah mewawancarai Paijo datang lagi ke panti yatim. Ia membawa kabar bahwa akan dibuat film dokumenter tentang kisahnya. Paijo sempat ragu. "Saya nggak ingin terkenal, Nak," katanya pelan sambil mengaduk kopi. "Tapi Pak," jawab jurnalis itu lembut, "ini bukan soal terkenal. Ini soal memberi pelajaran pada orang lain, supaya nggak ada lagi Paijo berikutnya." Paijo terdiam. Ia menatap langit sore dari jendela dapur. "Kalau memang itu bisa membuat orang belajar dari kesalahan saya," ujarnya akhirnya, "maka silakan. Tapi jangan buat saya jadi monster. Saya bukan monster, saya cuma manusia yang kalah oleh marah." Film dokumenter itu akhirnya tayang setahun kemudian. Judulnya sederhana, Sate Terakhir. Dalam film itu, Paijo hanya muncul sebentar, duduk di dapur, menatap bara api, lalu berkata dengan suara tenang, "Kalau waktu bisa diulang, saya nggak mau marah hanya karena secangkir kopi. Saya mau diam, peluk dia, dan bilang, nanti aja ngopinya, yang penting kamu bahagia dulu." Banyak penonton menangis saat menontonnya. Bahkan beberapa keluarga yang sedang bermasalah dalam rumah tangga mengaku berdamai setelah menonton film itu. Waktu terus berjalan. Paijo menua. Rambutnya memutih, langkahnya mulai pelan. Tapi setiap kali ia duduk di depan tungku panti, matanya tetap menyala seperti bara kecil yang tak padam. Anak-anak panti yang kini sudah dewasa sering datang menjenguk. Mereka membawa oleh-oleh sate dari warung yang dulu pernah jadi tempat tragedi, kini sudah berdiri lagi dengan pemilik baru, dan menjadi tempat makan paling ramai di daerah itu. "Pak Jo, sate ini enak banget," kata salah satu mantan anak panti sambil menyerahkan bungkusan. Paijo tersenyum. "Yang penting bukan cuma enak, tapi dari hati. Masak itu harus dari hati." Menjelang malam, setelah semua tidur, Paijo berjalan keluar, duduk di bawah pohon besar di halaman panti. Ia menatap bintang-bintang yang bersinar lembut. Dalam kesunyian itu, ia bicara pelan, seolah berbicara kepada seseorang yang duduk di sebelahnya. "Siti, aku udah belajar. Aku udah berhenti marah. Sekarang aku cuma ingin hidup sampai waktuku habis, sambil terus berbuat baik. Semoga di sana kamu bahagia, ya." Angin berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun di atas kepalanya. Dalam bisikan angin itu, seolah terdengar suara samar, suara seorang perempuan yang lembut dan hangat. "Aku sudah bahagia, Jo. Kamu juga harus bahagia."
Pak Ijo tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menutup mata bukan karena rasa bersalah, tapi karena ketenangan. Di depan tungku, bara api terakhir malam itu meredup pelan, meninggalkan cahaya lembut seperti bintang jatuh. Dan Madura pun tertidur dalam damai. Waktu terus berlalu, seolah bumi tidak pernah berhenti berputar meski di dalamnya banyak hati yang pernah hancur. Di Madura, angin laut masih berhembus sama seperti dulu. Jalanan yang pernah lengang kini ramai kembali oleh pedagang, anak-anak berlari sambil tertawa, dan aroma sate yang kembali memenuhi udara sore. Namun di antara semua itu, ada sesuatu yang tak terlihat, rasa sadar, rasa hati-hati yang lahir dari kisah kelam di masa lalu. Orang-orang di desa itu kini lebih sering menahan marah. Mereka tahu, amarah bukan tanda kekuatan, melainkan kekalahan yang disamarkan oleh suara keras. Banyak suami yang mulai belajar membantu istri di dapur, banyak istri yang mulai memahami lelah suaminya di luar rumah. Semua seolah berubah pelan-pelan, bukan karena takut tragedi terulang, tapi karena mereka belajar dari luka orang lain. Tiap tahun, di tanggal yang sama dengan malam kematian Siti, masyarakat tak lagi berkabung. Mereka justru mengadakan acara syukuran kecil. Bukan untuk merayakan kematian, tapi untuk merayakan kesadaran bahwa cinta tanpa kesabaran hanyalah bara tanpa kendali. Dan setiap kali doa bersama dimulai, orang-orang selalu menyebut dua nama. Untuk almarhumah Siti, yang telah mengajarkan kesabaran. Dan untuk Pak Ijo, yang telah mengajarkan penyesalan. Di panti yatim tempat Pak Ijo menghabiskan masa tuanya, kehidupan berjalan sederhana. Ia tidak lagi sering bicara tentang masa lalunya. Kalaupun ada anak yang bertanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Dulu Pak Jo pernah sangat marah. Tapi Tuhan baik, masih kasih waktu untuk memperbaiki." Anak-anak panti sering mendengarkan kalimat itu dengan mata berbinar. Bagi mereka, Pak Ijo bukan mantan narapidana, tapi orang tua yang bijak, yang tahu bagaimana rasanya jatuh dan bangkit lagi. Suatu sore, salah satu anak yang sudah remaja bertanya, "Pak Jo, kalau waktu bisa diulang, apa Bapak mau menghapus semua masa lalu?" Pak Ijo menatapnya lama. Angin sore meniup lembut rambut putihnya. "Tidak nak. Kalau masa laluku dihapus, aku tidak akan tahu betapa berharganya ampunan." Jawaban itu membuat si anak terdiam. Mungkin ia belum sepenuhnya mengerti, tapi di kemudian hari, saat ia dewasa, kata-kata itu akan kembali menghantam hatinya, bahwa penyesalan bukan untuk dihapus, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Malamnya, sebelum tidur, Pak Ijo menulis catatan kecil di buku harian usangnya. "Aku pernah kehilangan cinta karena marah. Kini aku belajar, cinta sejati itu sabar. Sabar mendengarkan, sabar memahami, sabar menunggu." Ia menutup buku itu, memadamkan lampu, lalu berbisik pelan, "Terima kasih Siti. Karena lewat luka darimu, aku akhirnya mengenal Tuhan." Hidup mengalir dengan damai sampai akhirnya, pada suatu pagi yang tenang, Pak Ijo tidak bangun lagi dari tidurnya. Ia ditemukan oleh Kadir, sahabatnya, dalam keadaan tersenyum, tangannya masih menggenggam buku catatan kecil berisi doa dan puisi sederhana. Di samping tempat tidurnya, ada secangkir kopi hangat yang belum tersentuh. Tidak ada tanda kesakitan, tidak ada air mata di wajahnya. Kadir hanya berlutut di sampingnya, menatap sahabatnya itu dengan dada sesak tapi mata tenang. "Pergilah dengan damai, Jo," katanya pelan. "Kamu sudah menebus semuanya." Berita kematian Pak Ijo cepat menyebar. Tapi tidak seperti dulu, kali ini desa tidak gempar karena ketakutan, mereka berduka dengan tenang. Banyak warga yang datang ke panti untuk melayat. Mereka membawa bunga, menaburkannya di atas pusara sederhana yang dibuat di belakang taman kecil. Tidak ada hiasan mewah, tidak ada kuburan megah. Tapi di sekitar pusara itu tumbuh bunga liar berwarna putih yang tak pernah benar-benar layu. Seolah alam pun tahu, bahwa di bawah tanah itu beristirahat seseorang yang akhirnya menemukan damai setelah badai panjang. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Ijo, taman peringatan di desanya semakin ramai dikunjungi.
Pemerintah daerah bahkan menamai tempat itu Taman Bara Sejati. Di sana, selain tempat berdoa, dibangun pula sebuah bangku kayu dengan plakat bertuliskan, "Duduklah di sini, tarik napas, dan maafkan. Karena dunia akan lebih tenang bila manusia lebih sabar." Banyak pasangan suami istri datang ke taman itu setiap sore. Mereka duduk berdampingan, terkadang tanpa kata, hanya menikmati angin dan suara jangkrik. Beberapa dari mereka mengaku bahwa setiap kali mereka hampir bertengkar, mereka datang ke taman itu untuk diam sebentar. "Saya ingat Pak Ijo," kata seorang pria parubaya kepada istrinya. Istrinya tersenyum lembut. Kalau semua orang mau belajar dari dia, mungkin gak ada lagi berita tentang kekerasan di rumah. Cerita Pak Ijo perlahan berubah menjadi kisah pengingat generasi. Buku, film, dan bahkan pelajaran sekolah mulai menulis kisahnya dalam bentuk sederhana. Tapi tidak satu pun dari mereka yang menulisnya sebagai tragedi, mereka menulisnya sebagai perjalanan manusia menuju pengampunan. Setiap orang yang membaca kisahnya tahu bahwa manusia tidak akan pernah benar-benar bersih dari salah. Tapi manusia bisa jadi baik bila mau belajar dari salah itu sendiri. Dan begitulah, kehidupan terus berjalan. Taman Bara Sejati tetap berdiri, anak-anak tetap bermain di bawah pohon yang dulu tumbuh dari tanah yang berlumur dosa. Tapi kini tanah itu subur, menumbuhkan bunga, rumput, dan tawa. Setiap sore, aroma sate dari warung terdekat kembali memenuhi udara Madura, menyatu dengan angin laut yang asin. Tapi bagi sebagian orang, aroma itu bukan lagi sekadar wangi makanan, melainkan pengingat tentang kehidupan yang rapuh dan indah sekaligus. Seseorang pernah menulis di dinding taman itu dengan spidol hitam. "Marah membuat kita lupa siapa yang kita sayang. Maaf membuat kita ingat siapa kita sebenarnya." Kalimat itu dibiarkan begitu saja. Tidak dihapus, tidak diperbaiki. Karena semua orang tahu, kata-kata itu benar. Dan mungkin, jika Pak Ijo masih hidup, ia akan tersenyum membaca tulisan itu sambil berkata pelan, "Begitulah hidup nak. Api bisa membakar, tapi juga bisa menerangi. Tergantung siapa yang menyalakannya." Angin laut kembali berhembus, membawa aroma sate dan doa yang melayang tinggi ke langit Madura. Dan di antara awan senja, seolah tampak sepasang bayangan berjalan berdampingan, Pak Ijo dan Siti, menatap bumi yang kini lebih tenang, lebih sabar, dan lebih penuh cinta. Mereka tidak lagi terpisah oleh amarah, melainkan disatukan oleh pengampunan yang abadi. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel Sabda Langit. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.